Bismillahirrahmanirrahim. Sepertinya banyak yang kerinan ini katanya. Sama ada undangan upacara di Jakarta kelihatannya ini. Tapi enggak apa-apa. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan selam, ikan sepat, berenang-renang di tepi sungai. Kalau salam dijawab kurang semangat, boleh dong diulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Yang kami hormati pimpinan yayasan bersama keluarga, bersama pengurus, para hadirin jamaah subuh yang berbahagia. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah meringankan langkah kita hadir di tempat yang mulia, waktu subuh yang mulia bersama orang-orang yang mulia untuk perkara yang mulia, yaitu jamaah subuh dan majelis ilmu. Kemuliaan majelis ini sungguh dihargai oleh Allah dengan cara dihadiri para malaikat sembari mengamini doa-doa kita. Pramila menika mumpung dihadiri para malaikat, saya doakan mudah-mudahan panjenengan semua barakah dan panjang umurnya, sehat semuanya, barakah dan berlimpah rezekinya, salih dan salihah anak cucunya, dan semoga segera lunas hutang-hutangnya. Penting menika nggih, tampaknya ada peningkatan ya. Karena daya beli turun dan daya jual yang naik. Maksudnya jual HP, jual laptop, jual kulkas gitu belakangan ini kelihatannya gitu. Tapi enggak apa-apa, toh ada pepatah zaman now yang membenarkan bahwa hidup tanpa hutang ibarat malam tak berbintang gitu ya. Makanya mak-mak juga punya pepatah baru yang membuat hati bergetar, bukan jatuh cinta tetapi jatuh tempo katanya. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi saya Misbahul Huda, bukan ustadz alumni pesantren atau IAIN. Saya alumni Teknik Elektro Gajah Mada, tapi ijazahnya dijamin asli gitu. Karena elektro maka tidak bertausiah, tidak berceramah, tetapi hanya merangkai kisah, ya, kisah-kisah yang inspiratif sedemikian rupa untuk memberikan spirit merdeka agar kita mampu bersyukur mengisi kemerdekaan dalam arti yang sebenarnya. Jamaah rahimakumullah, MC sudah menyampaikan 80 tahun kita merdeka, sudah sepantasnya disyukuri. Sahabat kita di Palestina sejak tahun 43, jadi sebelum kita, diinvasi oleh Israel sampai hari ini belum merdeka. Sementara muslim, negara muslim yang lain di wilayah Teluk juga ribut sendiri-sendiri sehingga Palestina tidak kopen, ya, tidak banyak yang belani. Nah, sekali lagi sepantasnya 80 tahun kita bisa merdeka, menikmati pengajian. Di Palestina nggak bisa pengajian seperti ini, ya. Makanya yuk sekali lagi kita syukuri. Bisa pengajian, bisa sarapan bersama, subhanallah. Gak usah di Palestina, teman-teman kita hari ini yang di rumah sakit, ya, ada yang gak bisa bernafas, harus pakai bantuan, ada yang sulit untuk tidur, ada teman saya dioperasi mata itu sampai 3 kali belum berhasil. Kenapa? Tidak keluar air mata.
Tiap hari 6 kali harus ada sirin tit apa Pak? Netesi air mata. Betul? Jenengan bendino keluar air mata. Mau diregani berapa air mata kita itu? Betul? Fabi ayya apa? Fabi ayya alai rabbikuma tukadziban. Ada yang operasi besar. Kata dokter, Pak, masa kritis, ukuran berhasil atau tidak. Kalau si pasien dalam waktu 2 jam bisa kentut, maka keluarga nunggu berdebar-debar. 2 jam tidak kentut, 3 jam tidak kentut, sampai 3 jam kemudian keluar kentut. Begitu baunya luar biasa, tapi semua bicara alhamdulillah. Betul? Hanya nunggu kentut. Jenengan bendino dadut gitu. Gak tahu bersyukur. Berapa Anda hendak menilai harga kelancaran semua mekanisme dalam tubuh kita? Sehingga betul, mari kita mulai dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang rahmatullah, bersyukur memberi arti dalam kemerdekaan di usia 80 tahun ini tidaklah mudah, alias sulit sekali. Mengapa? Kita memasuki sebuah zaman era yang tidak menentu, disebut dengan era ketidakpastian global, yang episentrumnya ada di Amerika, Cina, Ukraina, dan jalur Gaza. Para akademisi menyebut era ini dengan singkatan VUCA, V volatile, U uncertainty, C complexity, A ambigu. Apa itu? Nek cara Lamongan ngono ruwet pol. Ruwet pakai pol. Sedemikian ruwetnya tidak hanya mempengaruhi ekonomi, tetapi yang paling bahaya mempengaruhi pola pikir umat Islam pada umumnya. Banyak orang Islam yang menikmati, mensyukuri merdeka ini, pengen sejahtera, bahagia seperti temanya. Tetapi banyak yang salah sangka, salah duga. Mereka mengira bahagia itu kaya raya, hebat dalam segalanya. Sedemikian rupa sehingga anak-anak muda sekarang punya semboyan baru. Waktu muda hura-hura, foya-foya, umur tua kaya raya, mati masuk surga. Surga ini Pak Demu. Sing ning masjid bendina belum ada yang jamin, kok betul? Pun pula orang tua salah sangka terhadap bahagia. Banyak orang-orang yang mohon maaf atas nama bahagia rela melakukan perbuatan tak terpuji. Ada yang menjual diri, ada yang korupsi, ada yang merampok, ada yang mencuri. Sehingga situasi masyarakat semakin tidak menentu. Betul? Tiap hari berita apa? Korupsi sampai menjengkelkan hati. Bahkan terakhir dana haji pun ya Allah. Oke, atas nama bahagia. Sehingga mulai dari yang kecil di sebuah radio di Surabaya kita selalu mendengar puluhan sepeda motor hilang. Betul? Puluhan mobil tiap hari hilang. Dana-dana investasi hilang, dana haji hilang, anak gadis hilang, istri hilang, suami kalau ini ngilang, rodok beda ini ya, ngilang atas nama bahagia. Padahal mereka pada lupa, ya. Setiap saat Ustadz selalu mengingatkan bahwa bahagia itu bukanlah raga tapi jiwa. Bahagia itu bukan lahir tetapi batin. Bahagia itu bukan material, bukan fisikal tetapi spiritual. Itulah maka kemudian banyak pembangunan yang diarahkan belakangan ini lebih condong ke material,
ya, fisikal, tetapi abai terhadap persoalan-persoalan mental spiritual. Disinilah saya kira pentingnya kita doakan para pemimpin agar segera sadar dan kembali ke jalan yang benar. Kenapa pemimpin? Karena 80% nasib Indonesia, anak cucu kita ke depan, kata Pareto, ditentukan oleh siapa? Karakter para pemimpinnya. Oke? Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, kalau ingin yakin, saya sering mencoba membandingkan kawasan dengan metode matematika, persamaan dan pertidaksamaan untuk memotret Pulau Kalimantan. Masih ingat? Pulau Kalimantan dulu, ya, persamaannya, nenek moyangnya adalah orang-orang yang sama. Setuju? Satu Pulau Kalimantan persamaannya sumber daya alam, laut, mineral, udara, hutan kurang lebih plus minus sama. Sepakat? Lalu pulau itu karena nasib sejarah terbelah menjadi 3 negara. Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Betul? Mulai berbeda. Pertanyaannya, negara mana yang paling tua merdekanya? Indonesia, betul. Negara mana yang paling luas wilayahnya? Indonesia. Negara mana yang paling sengsara hidupnya? Loh. Jenengan kok ya semangat gitu loh. Indonesia. Aneh bukan? Mestinya paling tua merdekanya, paling luas wilayahnya, paling sejahtera. Mengapa kok paling sengsara? Halo? Mengapa? Variabel penentunya 80% adalah kualitas kepemimpinannya. Oke, lebih dalam. Yuk kita bandingkan Indonesia dengan Malaysia. Ya. Dulu zaman Bung Karno masih lantang teriak ganyang Malaysia. Betul? Sekarang pulau kita diganyang Malaysia. Dulu masih ingat, orang-orang tua kita 50 tahun yang lalu dari Lamongan banyak yang jadi guru matematika di Kuala Lumpur. Betul? Hari ini orang Lamongan, Magetan, Pacitan jadi apa di Kuala Lumpur? TKW, gitu. Pembantu di Kuala Lumpur. Artinya dalam waktu rentang 50-60 tahun saja Indonesia dengan Malaysia perbedaannya bukan hanya bumi dengan langit, tetapi seperti langit dengan sumur, bainas samawati was sumur, kira-kira begitu. Dengan Brunei Darussalam apalagi. Negara kecil itu hanya berpenduduk 500.000 jiwa, kira-kira 5 kecamatan di Surabaya. Tetapi keren. Kerennya apa? DNP-nya 5 besar dunia. Indeks pembangunan manusianya nomor 2 setelah Singapura. Lagu kebangsaannya Tuhan peliharakan Sultan. Tema negaranya kalau kita Bhinneka Tunggal Ika di Brunei itu selalu ikut syariah Islam. Ketika bicara syariah ditegur sama Amerika. Hei, kok pakai syariah Islam? Dengan lantang Sri Sultan menjawab, "Hey Amerika, it is my country. Lu mau apa? Ini negara gua. Lu mau apa?" Begitu. Negara 5 kecamatan itu loh berani nantang Amerika. Indonesia berapa kecamatan? Jumlahnya pun nggak tahu saking besarnya, tetapi tidak berani menantang melawan Amerika. Faktor kepemimpinan. Baik, saya teruskan. Pemimpin yang seperti apa? Pak Prabowo dengan lantang meresmikan logo sekaligus semboyan Dirgahayu Kemerdekaan yang ke-80. Tadi dibacakan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Dengan bangga dan percaya diri, Pak Prabowo mengatakan bahwa
bersatu. Kita punya Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, pemersatu NKRI harga mati. Kita bisa swasembada energi karena kita punya batu bara, energi geotermal, air melimpah, dan sinar matahari yang juga melimpah. Dengan bangga kita bisa swasembada pangan karena kita punya sawah, punya hutan, sumber daya nabati dan petani yang jumlahnya luar biasa, sehingga bisa rakyat sejahtera, Indonesia maju, Nusantara bersatu. Kita punya semuanya, tidak salah. Tetapi satu yang kita belum punya adalah pemimpin dengan kekuatan mental dan spiritual yang baik. Kenapa merdeka spiritual? Kenapa harus merdeka mental? Dan kenapa juga harus aspek sosialnya perlu dibenahi di para pemangku kepentingan yang ada? Bapak Ibu yang kami hormati, satu kisah yang pertama, yaitu tembok Cina, Great Wall, bukan tembok gede Surabaya, mboten nggih, tembok Cina. Ada yang pernah ke sana? Halo, ada yang pernah ke sana? Mudah-mudahan bisa ke sana, oke. Tembok Cina, itu dibangun sebelum Nabi, kira-kira abad 7 sebelum Masehi oleh dinasti Qing kalau nggak salah, gitu ya. Kemudian dibangun selama 2000 tahun. Saking panjangnya 21.000 kilometer, 21 kali Pulau Jawa. Bisa bayangkan? Jadi membentang pegunungan di atas negara Cina, membentang di puncak-puncak gunung. Lihat di gambar ini. Tingginya 5-9 meter, jadi kira-kira di atas masjid ini. Lebarnya kira-kira mobil simpangan bisa. Untuk apa? Ini mengorbankan nyawa dan air mata untuk menjadi benteng dari serangan kaum barbar dari utara. Jadi ini ada cekuk-cekuk di belakangnya ini, kelihatan cekuk ini. Jadi kalau ada pasukan barbar yang mau masuk dengan berkuda atau macam-macam, dengan mudah dikalahkan karena Cina di posisi atas. Ya, punuk-punuk ini ada penjaga, ada tempat penjaganya. Kira-kira masing-masing setengah kilometer. Jangankan kok dari ujung-ujung saya jalan satu punuk ini saja, penjaga ini capeknya luar biasa. Bapak Ibu yang kami hormati, secara logika, akal, dengan benteng sepanjang ini, setinggi ini dan selebar ini, mestinya Cina tidak bisa dikalahkan oleh kaum barbar. Sepakat? Ternyata temboknya masih utuh, tetapi Cina runtuh dengan Mongolia. Kira-kira karena apa? Saya ulang, temboknya utuh tetapi Cina tetap runtuh. Kira-kira karena apa? Halo? Karena mental penjaganya yang bisa disuap oleh musuh-musuhnya. Sama negara ini, biarpun ada alat alutisnya yang mahal harganya, teknologi yang luar biasa, semboyan yang membara, tetapi kalau para pemangku kepentingan tidak berkualitas, wayai giling impor gula, wayai panen wong Lamongan impor beras, apa nih gitu. Wayai panen garam impor garam. Bagaimana bisa swasembada pangan? Jadi kembali slogan boleh hebat, tetapi mental ini yang saya kira perlu sungguh-sungguh. Kisah gagal dari tembok Cina. Apa ada kisah sukses? Ada. Pemimpin Korea Selatan. Namanya Park Chung-hee. Korea Selatan kalah perang di tahun 60, tetapi kemudian menjadi negara maju sejak tahun 70. Apa? Dimulai dari seorang pemimpin namanya Park Chung-hee membuat gerakan Sai Maul Undong, seperti gerakan Desa Emas kalau di Indonesia ini. Yang menarik,
Pak Chung Hee ini bukan muslim, tetapi dia menjiplak konsep hijrahnya Nabi. Dia belajar hijrah Nabi, ada sekelompok orang terusir dari Mekah ke Madinah. Sekelompok orang, tidak banyak. Oke? Kok dalam satu generasi bisa menguasai hampir separuh dunia? Parsi Romawi dan Parsi, betul? Dalam waktu satu generasi saja, ya, sekelompok yang terusir hijrah ini kok bisa menguasai dunia. Ini bukan migran biasa, bukan transmigrasi biasa, tetapi hijrah yang luar biasa. Dia pelajari konsepnya, strateginya, kemandiriannya, kebersamaannya, diterapkan di Korea. Dalam waktu yang tidak lama kita mendengar bahwa Korea Selatan menjadi negara yang sangat maju. Mobil Korea, betul? Teknologi kimia Korea, kapal Korea, apalagi ya, ibu-ibu drama Korea. Anak-anak muda apa namanya, lagu-lagu Korea. Kemarin kita nggak mendengar siapa Korea itu. Artinya pemimpin yang sungguh-sungguh mempunyai integritas, bukan muslim, meniru hijrah, ternyata juga sukses luar biasa. Nah, boleh saya simpulkan Bapak Ibu yang kami hormati, pemimpin yang diperlukan untuk Indonesia ke depan adalah pemimpin yang kuat mental spiritualnya. Boleh cerdas intelektual, boleh kaya secara finansial, ganteng atau cantik, kuat secara fisikal, tetapi kalau tidak kokoh matang spiritual, belum tentu lolos melewati ujian kehidupan di akhir zaman ini. Dulu pernah saya sampaikan, Bapak Ibu, para pejabat pemimpin yang ketangkap KPK, itu orangnya pewinter atau pewinter sekali? Pinter sekali. Orangnya kaya apa kaya pol? Mengapa kok masih korupsi? Kurang apa? Betul, kurang ajar gitu. Sama kurang matang spiritual. Nah, coba pinter, sugehe gak karu-karuan, betul? Lah kok masih rela ngembat dana haji? Yang pilih punya mbah-mbah dodol omah, dodol sawah, ya Allah. Kurang apa? Kurang ajar. Bukan kurang pintar, bukan kurang kaya, kurang ajar. Lalu apa spiritual itu? Adalah kemampuan menghadirkan Allah. Tidak hanya ketika mereka di masjid atau di musola. Tidak hanya ketika mereka umroh atau puasa. Tapi Allah hadir di mana saja, kapan saja, sedang apa saja. Termasuk ketika bertahta, berkuasa, dan bertanda tangan untuk memutuskan sesuatu. Allah hadir. Jangan mikir, apa ada pemimpin yang seperti ini? Ada enggak kira-kira? Halo, ada enggak? Ada, tapi enggak banyak. Mau contoh? Mau contoh? Di Surabaya ada wali kota ibu-ibu namanya Bu Risma. Masih ingat? Oke. Waktu itu ada tempat maksiat, molimo lengkap di situ. Di apa namanya? Doli. Tempat maksiat terbesar se-Asia Tenggara. Keren? Tanda petik gitu. Terbesar. Oke. Dengan keberanian pemimpin yang punya nyali namanya Bu Risma, di backup oleh gubernur namanya Pak Dekarwo, di backup oleh menteri sosial namanya Habib Salim, oke? Maka berani membubarkan Doli meskipun backupnya para jenderal. 1 tahun 2 tahun selesai. Oke? Bandingkan kalau Doli diselesaikan dengan para dai, para ustadz, kira-kira bisa beres napa mboten? Misalnya dalam rangka maulid, maka di Doli diadakan pekan maulid, diadakan seminggu ceramah dengan ustadz-ustadz belkeras nasional.
Oke, kira-kira doli niku tambah sepi napa tambah rame? Tambah rame. Bapak-bapak buateng ada gak mulih-mulih nglibet teh. Alasane lali dalane mulih. Tambah rame. Artinya butuh tangan kekuasaan untuk menyelesaikan kemaksiatan. Maka hadis Nabi adalah mera'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih wa illam yastati wa bilisani wa illam yastati wa biqalbih wa dzalika adhaful iman. Kalau melihat kemungkaran molimo, rubahlah dengan tangan kekuasaan kepemimpinan. Nggak bisa baru lesan, nggak bisa baru hati gak setuju, itu indikator selemah-lemah iman. Mau contoh yang lain? Di Jakarta ada gubernur, ya, namanya Anies Baswedan. Masih ingat? Naik 2 minggu, ada tempat maksiat yang paling keren di Jakarta. Nggak bisa diselesaikan, ditutup oleh aparat karena konon menjadi langganan para namanya apa? Apa namanya? Apa? Apa? Alexis, betul. Betul ya. Saking lamanya lupa. Alexis, betul. Nggak bisa selesai. Tetapi dengan tanda tangan pemimpin yang berani dan punya nyali, Anies Baswedan urek 2 minggu bubar sampai hari ini. Itulah kekuatan kepemimpinan yang punya nyali. Hari ini ada Menteri Pertanian. Siapa? Ya, Anda sudah tahu ceritanya semua. Saya pikir kalau udah ada orang-orang seperti Bu Risma, seperti Anies Baswedan, seperti siapa lagi? Pak Amran, nggak usah hakeh-hakeh, 500 nih selesai Indonesia ini. Setuju? 500. Oh, abeh bupati genah kayak begini. Selesai nggak Indonesia ini? Selesai. Sayangnya kok cuma 3 gitu loh. Mosok dari 270 juta ini cuman 3 yang bisa seperti ini. Harusnya bisa lebih banyak. Dari siapa? Dari keluarga-keluarga kita nantinya. Oke, kita lanjutkan dulu. Bapak Ibu yang kami hormati, saya teruskan. Mengapa pemimpin harus punya kematangan spiritual? Tabel ini pernah saya sampaikan. Nah, punten nggih, isu-isu rodok kakean angka, nggih, rodok saintifik. Sekali-sekali lah mosok guyon terus. Boleh nggih? Biar rodok mateng kira-kira begitu. Kenapa? Pemimpin spiritual itu punya nyali percaya diri. Ini bukan dogma, bukan dugaan, tetapi ilmiah, saintifik. Disertasi doktor PhD di Amerika. Jadi bukan ecek-ecek ini ya, dari Amerika. Namanya David Hawkins. Meneliti orang-orang yang dekat dengan Allah dibanding orang-orang yang jauh dari Allah. Orang-orang yang merasakan kehadiran Allah, spiritualnya tinggi, itu punya energi ketuhanan 10 pangkat 700 sampai 1000. Oke? Ini. Orang-orang yang jauh dari Allah, ya, jauh dari Allah, itu energinya hanya 10 pangkat 50. Apa artinya? Yun sewu, masih ingat kurva pangkat matematika SMA, eksponensial atau logaritmis? Masih ingat? Kok diem gitu, aneh mbien gak iso, saiki lali gitu aneh. Jadi naiknya bukan pelan-pelan tapi melenting seruat begitu ya. Artinya orang yang dekat dengan Allah punya nyali. Saya ulang ya, punya nyali, berani, percaya diri, bukan sombong, karena punya Allah gitu loh. Ya, beraninya itu karena punya Allah yang maha sempurna dengan Asmaul Husna. PD. Pak Amran koyo gak wedi mati belas begitu kan ya. Betul. Ya, punya nyali. Karena punya Allah, bukan sombong.
Jangankan kok yang betul-betul baik, wong saiki lho punya dekengan orang pusat wis kemelintine gak karu-karuan, mobil tempel stiker, dekengane pusat katanya. Yang lain dekengane orang dalam katanya. Kita itu dekengane Gusti Allah. Kalau gak pede, gak punya nyali untuk amar ma'ruf nahi mungkar, ada something wrong, ada yang salah dalam keberimanan kita. Ini ilmiah. Maka pemimpin, gak usah pemimpin keluarga kita, kalau dekat dengan Allah, masalah besar terasa kecil, masalah kecil seolah-olah tidak ada masalah sama sekali. Itulah rona-rona kehidupan yang harus kita lakoni. Betul? Anda punya masalah, Allah punya solusi. Anda punya kendala, Allah punya kendali. Sebesar apapun masalah Anda, ya, Asmaul Husna jauh melampaui kebesarannya ketimbang masalah-masalah kita. Nah, orang yang level spiritual, takwanya di posisi ini dijanjikan oleh Allah, mayyattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang takwa spiritualnya di tataran ini diberikan jalan keluar seluruh persoalannya dan rezeki dari arah yang tak terduga-duga. Perhatikan berikutnya. Apa? Oh, maaf. Tabel kantannya, ya. Emosi, suasana batin. Ya, perhatikan orang-orang yang dekat dengan Allah, perhatikan. Bahagia tak terlukiskan. Luar biasa, tenang, sejahtera, bahagia. Ya, rasa hormat yang mendalam, memaafkan, menerima, optimis, selalu penuh harap, anti sambat. Nah, sing kene sambat itu rada adoh karo Gusti Allah biasanya. Anti sambat. Orang-orang bahagia luar biasa. Bandingkan dengan orang yang jauh dari Allah. Perhatikan, putus asa, hopeless, gak ada harapan, benci, dengki, menghina, ya, korupsi, apalagi iri hati, SMS, suka melihat orang susah, susah melihat orang senang. Kalau orang seperti ini, sekaya apapun dia, setinggi apapun jabatannya, nggak pernah bahagia, nggak pernah merasa cukup. Betul? Karena iri dengki. Rumahnya sudah mewah, mobilnya premium. Tetangga beli mobil adem panas awal. Gitu. Tetangga bangun rumah pingsan dia. Gitu. Kenapa? Karena iri dengki. Orang iri itu nggak pernah bisa bahagia. Nah, kembali pada slide awal tadi bahwa bahagia sejahtera itu adalah spiritual, suasana batin, bukan material, bukan fisikal. Masih ingat kapan hari saya kutip orang paling kaya di dunia namanya Warren Buffett. Paling kaya, kekayaannya tahun kemarin 4.300 triliun rupiah. Jangan nggak usah membayangkan seberapa hartanya, ngitung nole piro bingung gitu. Piro saking sugih. Nah, yang menarik orang paling kaya ini mengatakan bahwa bahagia, sukses bukanlah orang yang kaya dan hebat dalam segalanya. Bahagia dan mulia adalah orang yang mampu menemukan hal sederhana dalam dirinya lalu mensyukurinya. Sederhana dalam dirinya termasuk nikmat merdeka ini, apapun keadaannya mensyukurinya dengan cara memberi berarti bermakna. Ya, itu yang saya kira penting untuk kita catat. Baik, jamaah rahimakumullah. Kembali, kekuatan spiritual di balik perjuangan kemerdekaan, baik para nabi maupun saat ini. Ada 4 kisah, mohon izin ya, untuk meyakinkan kepada panjenengan betapa spiritualitas itu kekuatan yang powerful. Oke. Masih ingat ada penguasa yang sangat zalim sampai mengaku Tuhan. Siapa namanya? Fir'aun. Di backup
oleh oligarki namanya Korun, di backup oleh teknokrat namanya Haman, di backup oleh ulama su namanya siapa? Bal'am. Betul? Diulang-ulang di dalam Al-Quran, di Al-Baqarah saja. Kalau enggak cerita itu ada 4 atau 5. Betul ya? Korun, Haman, Bal'am. Masih ingat? Oke. Penguasa seangkara murka, searogan itu kalah dengan satu orang namanya Musa, dibantu oleh Harun. Gak masuk akal bukan? Halo? Gak masuk akal bukan? Tidak masuk akal itu masuk wilayah spiritual. Ya, saya ulang. Justru tidak masuk akal itu Fir'aun kalah sama Musa. Itu namanya kisah kekuatan spiritual. Tinta kedua, Namrud melawan Ibrahim. Saya kira udah lama ya. Satu lagi jauh. Rasulullah ketika perang pertama, perang Badar, demikian mulianya Badar bahwa ahli Badar dijamin masuk surga. Betul? Jumlah umat Islam berapa? 330. Menang melawan 1000. Bukan karena senjata, bukan karena apa? Pengalaman, tetapi aneh, 300 kok bisa menang melawan 1000. Nah, tidak masuk akal bukan? Tidak masuk akal itu masuk wilayah spiritual. Sepakat? Indonesia, arek-arek Surabaya ya, ketika Belanda numpang sekutu mau kembali menjajah Indonesia pakai pesawat, pakai meriam, pakai bedil. Betul? Lalu Bung Tomo bersama para kiai dan arek-arek Surabaya teriak apa? Merdeka atau mati. Betul? Menang. Bambu runcing bisa melawan meriam, bambu runcing melawan bedil, bambu runcing menang melawan pesawat. Gak masuk akal bukan? Halo? Gak masuk akal. Itu masuk wilayah spiritual. Itulah maka para pendiri negara ini ketika meneriakkan merdeka, sungguh mereka mengakui atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Betul? Bukan atas kekuatan senjata, atas rahmat Allah. Dengan kata lain, atas kekuatan spiritual, maka dengan ini rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Yun sewu, kira-kira cukup ceritanya? Yeah? Tidak masuk akal, itu masuk wilayah kekuatan spiritual. Itulah maka monggo para bapak ibu, saya kira kalau kemudian para pemimpin ini hanya bicara masalah material, pembangunan ini, bangun tol, malah pakai duit haji, ini saya kira sudah salah langkah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dan menunjukkan ke jalan yang benar. Amin ya rabbal alamin. Karena sungguhnya kekuatan itu ada pada kekuatan spiritual. Baik. Di mana salahnya? Nah, saya kira ini bagian dari materi berikutnya. Pemimpin yang kita pilih kemarin kira-kira kayaknya bukan pemimpin, tetapi politisi. Betul nggak kira-kira? Halo? Bukan pemimpin dalam arti yang disebut Quran. Kokoh spiritual, tetapi banyak memang jabatannya bupati, gubernur, ketua, wakil rakyat, tetapi basicnya adalah politisi, bukan leader dalam arti yang dikatakan oleh Al-Quran, waj'alna lil muttaqina imamah. Betul? Ini penting. Mengapa? Perbedaan antara pemimpin etikabilitas yang sungguh-sungguh pemimpin dengan salah politisi karena elektabilitas. Oke? Kalau pemimpin itu jujur, punya integritas. Tapi kalau politisi itu korup. Biasanya begitu, ya. Makanya kalau pemimpin itu punya patokan, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, di bawah tuturi
handayane. Itu pemimpin. Tetapi kalau politisi beda, ing ngarsa ngumbar angkara, ing madya numpuk bondo, tut uri melu nampani. Gitu. Maka kata orang Surabaya, bal gedubal mbuh ra ngerti hak ra ngerti batal, mbuh haram mbuh halal, mbuh kodhok mbuh kadal, nang masjid gak ono sepatu ya nggawa sandal, pemborong gak ono kayu watu, kabel ya doyan aspal, semua Nah, itu Surabaya asli gitu. Mungkin panjenengan ngerasani saya, alah Pak, pemimpin sitok lurut tok lho, apa dampaknya? Ini yang banyak tidak paham. Dampaknya luar biasa rusaknya. Yeah. Kalau pemimpin tidak integritas, masyarakat ini rusak semua. Sebaliknya, kalau pemimpin itu jujur punya integritas, trust society, masyarakat saling percaya. Ono program opo didukung, ono duwe didukung, urunan didukung, betul? Tapi lek pemimpinnya disintegrity, gak dipercaya, korup, ngentek-ngentekne program apapun kebaikan tidak direspon oleh masyarakat. Sedikit pemimpin salah, apalagi arogan, kasus pati. Masih ingat? Kasus pati. Itu sudah masyarakat sudah ngempet, ngempet, ya, sudah ngempet menderita. Ono pemimpin ngomongin ngono arogan pisan, meledak. Ini memang situasi sudah nggak sehat. Distrust society disebut gitu ya. Oke, satu cerita lagi bahwa pemimpin yang amanah dampak sosialnya luar biasa. Oke, masih ingat zaman Rasulullah ada orang paling kaya yang saat itu dijamin masuk surga. Siapa namanya? Abdurrahman bin Auf. Masih ingat? Oke. Abdurrahman bin Auf ikut hijrah bersama Nabi. Masih ingat? Ketika sampai di Madinah ditawari oleh sahabat Ansor, wahai Auf, kalau mau istri saya ada 4, boleh saya ceraikan 1 kalau Anda mau. Kalau ada kalau putus rumah, saya punya rumah beberapa, boleh Anda minta pakai 1. Begitu? Apa kata Auf? Saya tidak perlu semuanya. Meskipun saya nggak punya uang, tunjukkan saya pasar. Masih ingat? Nggak ada cerita. Kok tiba-tiba Auf kaya raya? Betul? Apa? Bagaimana ceritanya? Nah ini yang tidak terungkap. Auf pergi ke pasar, oke? Lalu dia mencari barang-barang komoditas yang banyak dipakai oleh masyarakat. Kalau di sana ya kurma, gandum dan semacamnya. Oke, Pak, beli ini 1 ton kira-kira. Berapa jumlahnya? Sebutlah misalnya 10.000 dinar misalnya gitu ya. Kata Auf, oke, saya bayar lebih 13.000 dinar, tapi bayarnya tempo 4 bulan. Boleh enggak? Kan ya, bisa kan itu ya, bayar tempo, boleh enggak? Penjual tanya, loh emang ente siapa? Kok baru kenal ya, datang-datang moro-moro minta barang jumlah besar, enggak pakai uang, minta bayar mundur, tunda. Ente siapa? Apa kata? Saya sahabatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengaku sahabat Nabi yang terpercaya al-amin sejak usia 17 tahun, dipercaya oleh pedagang tadi untuk membawa barang. Bayar tempo. Ini dampak dari pemimpin yang jujur. Nah, coba habis ini Anda praktekkan, datang ke pasar, ngambil barang, minta bayar tempo. Kan ditakoi, Anda siapa? Saya ponakannya ketua KPK, kira-kira gitu. Dipercaya apa mboten kira-kira? Saya anaknya presiden ke-7 misalnya gitu ya. Dipercaya apa mboten kira-kira?
Ketoke kok ora gitu. Karena apa? Kembali demikian dampak pemimpin yang jujur. Dan sebaliknya demikian dampak pemimpin yang tidak jujur. Sekali tidak dipercaya Bapak Ibu, maka seluruh modal asing itu bisa terbang kembali, namanya fly dengan klik, seluruh dana asing bisa tertarik. Kalau negara ini tidak dipercaya oleh rakyatnya maupun oleh asing. Kemarin kan banyak yang tidak untung, tidak sampai ras itu mengambil duit dari bank ya. Ketika kemudian tiba-tiba berapa juta rekening diblokir. Alasannya apa? Tidak aktif selama 3 bulan. Ada tanah nganggur 2 tahun tidak dipakai, disita oleh negara. Ono lelucon istri nganggur 2 tahun disita oleh ngawur ae. Ngawur menika nggih. Ya Allah. Distrust. Keputusan asal-asalan, keputusan coba-coba, keputusan yang hanya test water ya, itu sungguh tidak layak ya bagi pemimpin-pemimpin yang mestinya mengkaji ya jauh hari bagaimana efek dari keputusan. Loh, waktunya ternyata tinggal dikit. Baik, lanjut dikit lagi, Bapak Ibu yang kami hormati. Itulah lalu di mana kewajiban kita, yaitu yuk kita sebagai muslim mengisi kemerdekaan ini menjadi muslim yang bermakna. Apa maknanya kita pemimpin? Maka pertama Ibu Bapak sadarilah 4 kesadaran kepemimpinan. Sadarilah bahwa Anda seorang pemimpin. Betul? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Betul? Ya, Anda pemimpin. Keluarga ibu pemimpin. Bagaimana Anda menjadi pemimpin yang memberi makna, warna di Indonesia merdeka itu. Ternyata para sahabat yang dijamin masuk surga bukan hanya kuat ibadahnya, tetapi besar memberi makna. Betul? Masih ingat? Ada orang kaya bermakna, di endorse, dijamin Nabi masuk surga. Siapa dia? Siapa? Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Ada orang miskin, ya, tetapi pinter. Masuk surga karena memberi arti makna dengan kepinterannya. Siapa dia? Ali bin Abi Thalib. Betul? Ada pejabat, penguasa, mantan preman, ya, masuk surga karena memberi makna dengan kekuasaannya. Siapa dia? Umar bin Khattab. Ustadz, contohnya kok penguasa, orang kaya, orang berilmu. Yang lain bohong. Yang lain itu adalah ada orang yang tidak siapa-siapa, bukan apa-apa. Orang pinter, tidak berkuasa, tidak kaya, orang ganteng, wireng pisan. Terompahnya sudah kedengaran di surga. Siapa dia? Bilal bin Rabah, bukan siapa-siapa, memberi makna untuk memfungsikan, meramaikan masjid Nabi saat itu. Betul? Memberi makna. Itu pahalanya tidak hanya surga, tetapi Anda di dunia menjadi bagian yang sangat bahagia. Maka sekali lagi memberi makna itu, kalau kaya, kalau jadi penguasa monggo bermakna. Kaya bermanfaat, kalau miskin bermartabat. Jangan ngisini, kira-kira begitu ya. Jangan ngisini sebagai bagian dari bangsa ini. Nah, yang kedua, kalau kita pemimpin, maka tugas berikutnya sadar untuk melahirkan pasangan dan anak cucu pemimpin. Doanya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Betul? 2 permintaan, jadikan pasangan dan anak keturunan
Anak keturunan itu bukan hanya anak, tetapi cucu dan seterusnya. Betul? Dzurriyyah. Ini perlu saya tegaskan kenapa, mohon maaf Bapak Ibu, banyak keluarga ketika anaknya sudah menikah berkeluarga, seolah-olah selesai tugas melahirkan pemimpin. Buktinya ketika ditanya tetangga, teman lama, gimana anakmu? Alhamdulillah anakku sudah diwong kabeh. Ya, gak ono sudah diwong-wongan, kira-kira begitu. Bes berkeluarga semuanya, selesai. Enggak. Ya. Anak-anak kita sekolah, kuliah, bekerja, menikah, punya rumah, itu dalam bahasa Al-Quran satu kata saja, qurrata a'yun. Kalau kemudian orang tua merasa cukup dengan itu, dikemanakan? Wa ja'alna lil muttaqina imama. Ketika orang Islam gak pernah memikirkan anak, wa ja'alna lil muttaqina imama, pantas saja Indonesia dengan penduduk 280 juta jiwa ini minim kepemimpinan. Hanya ada 3 yang bisa tak ceritakan tadi. Ya, tak ulang. Indonesia yang ratusan juta penduduk ini minim lahir pemimpin yang spiritual. Tak tunjuk, nggak sampai 5-10 jari tadi. Maka mari doanya disungguhi, terus dipanjatkan, niat aksi untuk melahirkan pemimpin terus kita lanjutkan. Jangan kemudian mentang-mentang jadi kakek prei, nenek prei, nggak bisa. Kalau boleh istirahat, hitung-hitungan saya dengan Pak Sakib Abdullah itu di atas 70 baru boleh agak istirahat. Kok bisa? Hitungannya mekaten. Rata-rata kita menikah dulu umur 25, betul? Kita mantu anak pertama, umur kita berapa? 50 tahun. Ya. Kita punya cucu pertama kedua, kita umur berapa? 52, 53, 51. Oke? Cucu kita jadi itu lepas SMA, masa-masa kritis pergaulan remaja, jadi 18. Cucu kita lulus SMA, kita umur berapa? 70 tahun, betul? Baru agak lega. Iku nek putune siji. Lah nek putune 14 kados kula, lak gak ono preine jenenge ngene. Betul. Begitulah memang, enggak ada liburnya untuk mendoakan wa ja'alna, untuk melakukan wa ja'alna lil muttaqina imamah. Lanjut. Berikutnya adalah sadar memilih pemimpin yang bertakwa. Jelas, jangan hanya KTP-nya saja, tetapi keimanannya, spiritualitasnya, GJB gak jelas belas. Hati-hati. Anda akan memilih politisi, bukan pemimpin. Saya ulang, kalau hanya elektabilitas Anda keliru memilih politisi. Mohon maaf, boleh saya buktikan? Komposisi DPR RI, tahu ya? Komposisi anggota DPR RI hari ini, ya, 200 lebih itu politik dinasti. Ponakane, anake, ya, adik IP, kira-kira begitu. 200 lebih, 50%. 70% adalah pelawak dan artis. Ya, sisanya pengusaha. Mana yang pemimpin? Halo, mana yang pemimpin? Wakil-wakil kita sepertinya bukan pemimpin, tetapi politisi yang latar belakangnya artis, pelawak, ya, dinasti dan seterusnya. Apa yang bisa kita harap dari semua ini? Untuk memberi makna kemerdekaan ini rasanya sulit sekali. Salah siapa? Ya salah kita juga. Kenapa? Memilih pemimpin bukan karena etikanya, tetapi karena elektabilitasnya. Nah, ini tak akhiri dengan perintah Allah. Wow.
wal yahsal ladzina taraku bin khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Hendaklah kalian takut kepada Allah, orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah ekonomi, lemah politik, lemah kepemimpinan, betul? Ya. Mereka khawatir terhadap kesejahteraannya, lemah. Ya hari ini tersingkir. Nyun sewu, Surabaya itu 70% dikuasai oleh mereka non muslim. Anak-anak kita sulit untuk bisa dapat rumah di Surabaya. Meskipun lulusan sarjana UNER atau ITS atau ITB cum laude, gak kuat membeli rumah di Surabaya. Lah rumah saya kecil, mohon maaf bukan promosi ya. Rumah saya yang dekat Karah untuk minggir ya. Tipenya 60, 5x12. Lah cilik to nggih. 5x12 niku 60 meter persegi tanahnya. Lantai 2 itu sudah 1,5 1,6 M. DP ini nek 20% pinten? Lah wis 300. Angsurane gak cukup belasan juta. Gaji mahasiswa sarjana baru berapa? Gak kuat beli rumah di Surabaya kecuali anaknya pinter. Maksudnya pinter golek morotua gitu. Morotua sugih, anaknya tunggal, bapaknya mati pisan. Wah, itu dapat rumah di Surabaya. Nggak bisa. Saestu, Lamongan lihat saja nggak bisa. Gresik mulai tersingkir di Cerme, di mana-mana gitu ya. Al-mu'min al-qawiyyu khairun wa habbu ilallah bidal mu'min ad-dhaif. Mukmin yang kaya lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dengan mukmin yang lemah. Kuat kepemimpinannya, kuat ekonominya, kuat keutamaan posisinya, jabatannya. Ikhris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jas. Ini yang hadis yang sering dibacakan oleh A.A. Gim yang saya ingat, bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat. Saya ulang, memberi manfaat, memberi makna. Bersungguh-sungguhlah memberi makna di era merdeka ini bagimu, dan mintalah pertolongan Allah dalam segala urusan, serta janganlah sekali-kali engkau merasa lemah. Terakhir, makna bermakna Bapak Ibu yang kami hormati, umat ini menjadi umat yang sia-sia, tidak bermakna kalau abai terhadap persoalan kepemimpinan. Tun Nakwib Al-Atas, ilmuwan dari Malaysia, mengatakan the most dangerous creature in the world, makhluk yang paling berbahaya di dunia adalah mereka yang realize, berkuasa sebagai Khalifatullah, but at the same time forget that he is an Abdullah. Pada saat yang sama dia lupa sebagai hamba Allah. Makhluk paling berbahaya kalau dia berkuasa Khalifatullah, lupa sebagai hamba Allah. Jelas ya? Yang kedua, the most useless creature in the world, makhluk yang tidak berguna, makhluk yang paling tidak bermakna di dunia adalah mereka yang sadar sebagai hamba Allah. Ya pengajian, ya tahajud, ya neng mencoba masjidan, but at the same time, tetapi pada saat yang sama, he is forget Khalifatullah. Dia lupa, lalai, abai terhadap tugas pemimpin Khalifatullah. Jadi mukmin sing ibadah kemudian lupa urusan kepemimpinan untuk menyelamatkan negara merdeka ini, disebut the most useless creature, makhluk yang paling tidak berguna di dunia ini. Ya, mudah-mudahan di sana ada makhluk yang paling berbahaya, berkuasa, gak ngerti agama, umat Islam, makhluk yang tidak berguna, ngerti agama, sobo mejitan, tetapi abai terhadap kepemimpinan.
dua model makhluk ini kalau ketemu tidak ada perbaikan, saya kira tunggulah tanggal kehancurannya di negara merdeka di usia 80 tahun ini. Habis? Oke. Terakhir menarik, ini Global Flourishing Study tahun 2025. Menariknya begini, flourishing itu tidak sekedar bahagia, tapi tumbuh kuat bermakna dalam hidup. Lain waktu nanti saya sampaikan. Menarik, ternyata Indonesia negara yang kita miskin nomor 1 flourishing. Ya, flourishing itu tidak hanya kaya bahagia tapi bermakna nomor 1. Perhatikan, Jepang nomor 22, ya. Turki, Amerika, Australia, Swedia, Jerman nomor 17. Sebetulnya orang Indonesia itu luar biasa, ya. Meskipun miskin tetap bahagia dan bermakna. Mudah-mudahan Allah memberi kekuatan kepada kita untuk terus taat kepada agamanya dan menjauhi larangan-larangannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannatal ma'abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafat majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa na'udzu billahi wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.